Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Ayuningsi dari kelas Biologi 3 semester 5. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Sistem Reproduksi. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Sukria selaku dosen pengampu materi fisiologi hewan. Terima kasih telah mengajarkan kami materi-materi fisiologi hewan. Nah, sebelum saya menjelaskan apa sih itu sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi merupakan kegiatan keperkembangbiakan untuk melahirkan keturunan. Itu bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Nah, sistem reproduksi yang akan saya jelaskan ada 3. Yang pertama, sistem reproduksi pada invertebrata. Yang kedua, sistem reproduksi vertebrata. Dan yang ketiga itu sistem reproduksi pada manusia. Nah, reproduksi hewan invertebrata. Reproduksi hewan invertebrata ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu reproduksi aseksual, yang kedua itu reproduksi seksual. Nah, reproduksi aseksual merupakan reproduksi yang terjadi tanpa proses peleburan sel gamet. Individu baru muncul dari bagian tubuh induk. Beberapa hewan yang melakukan reproduksi aseksual karena merupakan bagian dari siklus hidupnya, dan beberapa karena merupakan sebuah pengaruh lingkungan yang ekstrim. Karena dihasilkan dari induk tersebut tanpa melalui peleburan gamet, maka sifat individu yang terbentuk dari reproduksi aseksual ini 100% mirip dengan induk. Oleh karena itu, terdapat sedikit variasi genetik yang ditemukan pada individu hasil reproduksi aseksual ini. Nah, masuk kita pada materi reproduksi hewan aseksual. Ada beberapa jenis reproduksi hewan secara aseksual. Yang pertama itu membelah diri. Membelah diri atau pembelahan biner, yaitu pembelahan diri dari satu sel menjadi 2 sel baru. Contohnya pada hewan protozoa. Yang kedua itu ada fragmentasi. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuh. Kemudian, potongan tubuhnya tersebut menjadi individu baru. Hewan yang melakukan reproduksi secara fragmentasi adalah planaria. Nah, yang ketiga itu ada pembentukan spora atau splorulasi, merupakan proses pembelahan berganda atau pembelahan multipel yang menghasilkan spora. Hewan yang melakukan reproduksi dengan splorulasi adalah Plasmodium sp atau penyebab malaria. Nah, yang keempat itu ada pertunasan. Individu ini terbentuk dari tonjolan pada bagian tubuh induk, yaitu pembentukan tunas kecil yang serupa dengan induknya. Kemudian tunas ini akan memisahkan diri menjadi individu baru. Contoh dari petunasan adalah Hydra sp. Nah, yang terakhir atau yang kelima ada regenerasi. Regenerasi merupakan perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuh. Kemudian potongan tubuh tersebut akan menjadi suatu individu baru. Contoh dari regenerasi ini adalah bintang laut.
masuk kita pada reproduksi seksual. Nah, reproduksi seksual pada invertebrata salah satunya yaitu melalui parthenogenesis, di mana individu baru terbentuk dari telur yang tidak dibuahi, contohnya pada lebah madu. Masuk kita pada materi sistem reproduksi vertebrata. Reproduksi vertebrata ini terjadi secara generatif, yaitu pembuahan didahului dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau pembuahan atau fertilisasi. Reproduksi pada vertebrata dibedakan menjadi ovipar, vivipar, dan opovivipar. Nah, yang pertama itu yang akan saya jelaskan yaitu ovipar atau bertelur. Ovipar merupakan embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Embrio mendapatkan makanan dari cangkang, makanan yang ada di dalam telur. Telur dikeluarkan dari tubuh induk betina lalu dierami hingga menetas menjadi anak. Contoh dari ovipar adalah pada unggas dan beberapa jenis reptil. Yang kedua ada vivipar. Vivipar atau beranak merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam uterus atau rahim induk betina. Setelah anak siap untuk dilahirkan, anak akan dikeluarkan dari vagina induk betina. Contoh hewan vivipar adalah kelompok mamalia. Ada opovivipar, bertelur dan beranak. Opovivipar merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Embrio mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur tanpa ada sangkut pautan dengan induk. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betina. Contoh hewan dari opovivipar ini adalah sekelompok reptil atau kadal dan ikan hiu. Kita pada materi sistem reproduksi manusia. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, artinya terbentuknya individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin wanita atau sel telur. Sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan dari sistem reproduksi manusia yaitu alat reproduksi pada laki-laki. Nah, alat reproduksi laki-laki dibagi menjadi dua bagian, yaitu alat reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari penis, skrotum, dan testis.
reproduksi bagian dalam terdapat epididymis, vas deferens, vaskulasi seminalis, kelenjar prostat, utera, kelenjar kovar, saluran ejakulasi, dan kelenjar aksesoris. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada pria. Proses ini dapat menentukan kualitas sperma yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembuahan sel telur sehingga menjadi janin. Selanjutnya, alat reproduksi pada wanita. Dalam alat reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari mos, pubis, klitoris, labia mayora, labia minora, dan lubang uterus. Sedangkan organ reproduksi bagian dalam terdiri dari vagina, ovarium, tuba fallopi, rahim atau uterus, dan leher rahim atau serviks. Masuk kita pada materi oogenesis. Oogenesis merupakan salah satu bagian penting dalam sistem reproduksi wanita. Oogenesis adalah pembentukan dan perkembangan sel telur atau ovarium. Siklus oogenesis dimulai sejak bayi masih berada di dalam kandungan, ketika organ kelamin sudah terbentuk.